Omset itu 40.000 sehari semalam. 40.000 sehari semalam. Oke. Sampai ke istri, mah gimana ya biar kita ada nyisa. Mau nggak nanti makannya kita bubur. Dari sekilo itu bisa nggak seminggu. Itu dilakuin 3 tahun. Si ibu Bandung depannya kan rumah makan. Bantuin nganterin catering tuh kalau siang. Kan sisa catering banyak itu. Kang, jangan masak ya katanya. Ini. Itu. Ya Allah itu membantu keuangan saya. Oh iya ya. Itu. Jadi sekecil apapun itu adalah rezeki anugerah, tidak boleh pandang sebelah mata. Ketika bulan pertama dapat gak upah, kan waktu itu per bulan 400.000 S2. Oke. Yang masuk ke rekening itu bukan 400.000, pokoknya sekitar 6 jutaan dah. Akhirnya uangnya saya ambil cash, ya kan, saya potong 400.000 buat bayar kuliah, sisanya saya bawa ke bendahara yayasan ibu, saya bilang bayar kuliah nih 400.000. Nah ini sisanya, sisa apa? Iya masuk segini. Ya Allah Pak Udin jadi orang jangan polos amat apa? Emang kenapa? Lah itu kan upah ngajar Pak. Astagfirullah. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa ya. Saya undang beliau karena tertarik dengan pekerjaan sebelumnya nih. Wah, sebelum sekarang saya pikir beliau sukses ya. Pak Dr. Udin Ahidin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Salaman dulu Pak. Sehat. Luar biasa. Bapak itu associate profesor ya Pak ya? Ya sekarang. Waduh, bentar lagi profesor ya. Insya Allah. Iya. Saya tertarik banget dengan latar belakang Bapak nih Pak. Sebelum kuliah ya, kuliah S1. Boleh ceritakan Pak, Bapak pekerjaannya apa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Udin Ahidin. Kalau asli sih dari Kuningan. Kuningan ya, saya Majalengka Pak, dekat kita tetangga ya. Tetanggaan ya Pak. Iya. Sekarang tinggal di Pamulang. Dulu ketika meniti karir, sebenarnya dari sejak SMA, itu kan kalau tahun 90-an kalau libur kan 40 hari ya. Oh lama ya dulu ya, iya. Bulan puasa aja libur full gitu ya dulu ya. Betul, iya. Gitu. Jadi dulu itu kalau ada yang kerja di bangunan ikut tukang. Oh ikut tukang, oke. Nah kemudian lama-kelamaan pas libur berikutnya kayaknya kalau ngenekan risiko kecelakaan itu tinggi juga. Tinggi gitu. ya? Akhirnya coba deh ngasong. Nah akhirnya pas ketika sudah lulus SMA, setelah mencoba untuk karena saya juga pernah daftar di Akper Bakti Tunas Husada. Oh oke. Ya kan, cuman karena kondisi keuangan keluarga juga tidak memungkinkan akhirnya putus di jalan. Kemudian sempat juga kuliah di STKIP Kuningan yang sekarang Uniku. Oh Uniku sekarang ya? Iya, MIPA Biologi. Itu juga nggak sampai selesai. Dan juga pernah juga nyoba di Akabri. Pernah nyoba Akabri? Iya. Saya pernah 2 kali nyoba gagal Pak. Iya. Padahal itu di Pantoirpus Pak. Oh gitu. Tapi ya mungkin qadarullah. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Ibu saya itu ridonya hanya kalau nggak dagang ngajar. Dagang ngajar 2 itu ya? Iya itu ngajar itu entah itu guru entah itu dosen. Nah jadi ketika itu saya coba dan seterusnya gagal. Saya coba untuk merelakan, saya kubur dalam-dalam itu bukan ijazah yang dikubur, tapi keniat untuk seperti itu ya. Karena pertama bukan masalah saya dan istri, keluarga waktu itu kan belum keluarga ya, tapi terkait dengan ibu, adik saya, kan perempuan semua ini bagaimana ini. Akhirnya saya coba untuk ngasong. Dari ngasong itu singkat cerita sampailah di Pamulang. Ngasong itu di mana pertama kali Pak? Di itu yang sekarang Tang City, dulu Cikokol. Oh berarti Ya, daerah lampu Tangerang merah. lah ya, Iya, Cikokol. betul, situ. Mulailah ngasong di sana. Langsung ke sana, Iya. kemudian ketika sudah jalan ada informasi katanya ada Kang Sunar di Pamulang. Kang Sunar itu bos pedagang kaki lima. Oke. Nah, itu kan saya coba ingin samperin ngobrol-ngobrol, siapa tahu nanti ada peluang. Nah, sampailah di Pamulang di Masjid Al Mujahidin karena memang udah sore. Kemudian saya pamit, saya gadekan KTP ke marabotnya, Pak mohon izin saya menumpang istirahat di sini. Kata Pak Mujahidin, kenapa harus pakai KTP? Mas katanya udah KTP-nya bawa aja, tapi kalau mau istirahat di sini tapi tidak boleh tidur di masjid, nanti ada tempatnya. Oh diperbolehkan ya waktu itu. Iya. Oke.
Nah dari situ singkat cerita ketemu dengan Kang Sunar, ngobrol-ngobrol-ngobrol, ada yang ketangkap sama saya, tetapi saya harus dari komunitas di situ. Oke. Menurut saya apa? Ya kalau Kang Sunar dagang kaki lima di situ, berarti saya juga harus nyari lapak. Ya, ya. Tapi sehubungan dengan modal belum ada, ya ini sudah kumpulin dulu dari Ngasong. Nah singkat cerita dapat kepercayaan dari agen Cina. Oh, oke, ngambil barangnya dari Ya sana. itu pun saya coba gadekan KTP, cuman engkonya juga ketawa. Apa Din, KTP nggak berlaku katanya. Udah kalau mau dagang mah, nah, kamu mau dagang di mana nanti kok supply. Oke, sebentar. Pak Udin kenalnya engkau itu dari mana ya? Maksudnya Dari Ngasong. Oh, Kan ngambil sering. dari iya. Ngasong tuh ngambil dari dia, Iya. lama-lama dipercaya. Percaya, Oh. tapi tetap saya bilang saya pengen buka lapak, tapi belum punya modal. Tapi kalau untuk gerobak nanti ada dari Kang Sunar. Nah ini KTP-nya, udah katanya KTP buat apa nggak laku? Iya. Katanya gitu. Akhirnya ya sudah disuplai ya. Nah, singkat cerita, saya ketemu jodoh gitu kan, dan kebetulan istri itu tetangga rumah dulu. Oh, oke. Itu masih Ngasong tuh. Udah buka lapak Buka ya? lapak sudah. Ketemu istri. Ya. Oke. Nah singkat cerita saya ajak ke gerobak. Kalau dilihat dari kemampuan ekonomi istri jauh lebih cukup daripada saya. Dia ngontrak atau di sana punya rumah istri daerah sana? Istri kan di kampung. Oh, di kampung. Oh, tetangga kampung maksudnya. Iya, depan rumah persis. Nah, di Jakarta di Pamulang sedang Nah, di apa Pak? Jakarta itu kan orang tuanya itu cerai. Oke. Nah, ikut sama neneknya kisaran umur 3 tahun kalau nggak salah 3 tahun. Nah, karena ikut sama neneknya, kalau saya kan sama orang tua di rumah. Akhirnya sering diajak sama ibu saya, sama Mimi. Nah, lama-lama ya akhirnya nginep di rumah dan seterusnya gitu kan. Kayak seperti kakak beradik gitu kan. Mungkin karena sudah jodoh kali ya, udah dewasa. Kok ada sir gitu kan. Iya. Singkat cerita nikah, kemudian setelah nikah mau diajak ke gerobak, ya walaupun ibunya memberikan solusi yang alternatif yang lain, Din. Karena kalau ibunya di Kebun Jeruk dagang sayur. Oh, oke. Din di sini aja, tuh ambil satu pintu kontrakan katanya nanti buat tinggal. Nanti kamu dagang seminggu sekali pulang sini. Saya sampaikan ke ibu mertua Mimi dengan bahasa Sunda ya. Iya. Mimi, bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah ikut anak Mimi ke Pamulang itu untuk belajar meniti kehidupan yang sebenarnya itu bagaimana sih. Sehingga nanti ketika mungkin saya harus berjuang lebih keras lagi, istri tahu ya bagaimana asinnya untuk susahnya membuat beli garam dan seterusnya. Jadi bukan semata-mata ini Mi saya bilang, tapi ingin bareng berjuang. Akhirnya setelah dikasih penjelasan seperti itu, Miminya rada mulai paham. Nah, tapi Din katanya jangan 2 bulan baru kesini. Ya insya Allah Mi. Yang sering gitu ya. Karena kan insya Allah Mi dagangnya 24 jam. Karena sudah mulailah kelihatan itu kan, ini peluang-peluangnya. Nah singkat cerita saya dagang. Nah di tahun 2005 itu, itu 2005 ya. Okay. Saya singkat cerita aja. Setelah adik saya pada nikah, ya kan udah selesai semua. Istri itu sering melihat gelagat saya. Jadi tiba-tiba saya beli buku gitu kan. Buku loak ya. Iya, peluak. Terus kalau malam lagi begadang lagi pas sepi baca buku gitu kan. Terus kadang-kadang beli buku dari yang pedagang ngampar di depan Mujahidin. Banyak dulu ya kayak gitu ya. Cuman itu buku-buku kitab, Pak. Iya ya, kita banyak kan. Cuman karena mahal, akhirnya si Akang, kebetulan Akang orang Bogor. Kang gini aja Kang, ini misalnya harganya 100.000, udah nggak usah dibayar. Nanti saya main ke warung, jajan dicatat. Nanti udah sampai belum 100. Iya. Gitu, seperti itu. Terus akhirnya suatu hari dulu itu kan yang namanya pasar di Pamulang itu pasar kaget itu kan hari Jumat. Tempatnya di Mujahidin. Kemudian karena udah overload pindah ke Sasmita. Nah, pasarnya itu oke. Nah di Sasmita juga lama-lama dirubah, tidak hanya Jumat jadi hari Minggu. Nah si istri pamitan sama saya, Pak izin boleh nggak mau beli daster.
boleh, kebetulan Bapak habis nimbang kardus, saya bilang. Oh gitu. Jadi saya itu kalau beli sesuatu yang bukan untuk nabung dalam arti investasi, tidak ngambil untung dari dagang, Pak. Oh gitu. Dari sambilan, entah itu parkir. Oh parkir juga. Oh kalau saya cerita banyak, Pak. Oh, Parkir, dagang, buat tusukan sate, buat areng, pokoknya apa aja. Sambil jualan gerobak itu Iya, apapun lah apapun dilakukan. itu, Oh luar betul. biasa. Termasuk ketika ada orang komplek, Kang katanya ini ada Bapak habis bongkar rumah lumayan. Anak saya si Jija masih kecil, bawa gerobak, ambilin, kumpulin, timbang. Oh Pak, maaf nih, gerobak itu maksudnya gerobak apa ya Pak dulu? Gerobak kayak buat pasir. Oh maksud saya yang Bapak dagang dan Bukan. tinggal itu gerobak yang di pinggir jalan itu ya? Gerobak rokok gitu, bukan? Nah kalau gerobak rokok itu tempat dagangnya. Tempat dagang itu di Nah, sana. Bapak tinggal di sana dulu? Iya, di sana. Oh, nah sebelum dengan istri sudah tinggal di sana? Udah di sana. Pada saat dengan istri tinggal juga? Tinggal juga itu di kan sana. sempit Pak ya? Maksudnya- Sebenarnya sempit sih Pak, tidak layak. Tetapi karena kita sama-sama satu pikiran. Oh oke. Nah, itu yang dilirik oleh Pak Darsono. Wah. Pak Udin, Luar biasa ya. happy ya di gerobak. Happy, saya bilang Pak. Karena kita satu pikiran, satu langkah, dan kita tidak pernah, nanti deh saya ceritakan, ya, tidak pernah. Jadi happy aja. Nah akhirnya apa aja saya lakukan gitu kan. Saya lakukan, akhirnya singkat cerita istri itu ke pasar kaget. Datangnya itu kan bawa daster, karena saya juga nitip, mah titip dong beliin kaos sama kolor sontog buat sholat gitu kan. Bapak udah nimbang dapat banyak kok duitnya itu. Iya katanya. Pulangnya itu daster nggak ada bawa, kaos juga enggak. Loh kemana? Bawanya formulir. Oh formulir. Oh iya oke. Ini apa mah? Udah Pak, Mama udah tahu kok. Bapak udah baca buku banyak. Gelagatnya udah ketahuan ya. Udah katanya. Terus adek Bapak juga kan udah pada nikah. Udah beres diurus, udah tenang, udah lanjutkan supaya lebih semangat. Mama yakin dan percaya. Walaupun Bapak sekarang udah fokus dagang, udah pokoknya apa aja sampai alhamdulillah Pak berkah dagang itu. Pokoknya berkah sampai saya nyimpan di kampung banyak hal lah ya, entah itu kebun, entah itu sawah. Kata istri saya, Bapak ini sebenarnya bukan di sini. Tapi memang jiwa dagangnya memang perlu kita keluarga contoh ke Bapak. Udah sekarang daftar aja. Karena sebelumnya juga saya pernah coba mau kuliah di UIN. Cuman kok mahal juga ya. Mahal, agak jauh juga ya? Ya agak jauh dari Ciputat, tempat dagang ya, betul, Ciputat. gitu. Nah akhirnya, mah boleh minta waktu enggak? Ya barang seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan, atau mungkin semester depan daftarnya. Oh iya boleh. Ternyata teman-teman saya yang di Mujahidin, kebetulan kan saya gabung juga dengan Mujahidin. Tadinya sih asal ngebantu-bantu gitu kan. Lama-lama, Pak katanya udah di sini aja, nanti kita ada transport ya. Saya bilang, apa itu DKM atau apa? bukan, apa aja di situ. Kadang-kadang di DKM. Oh, nah kebetulan dia juga melihat, kan saya asal gabung dengan OB. Udah saya paling bawah dengan OB. Kamar mandi apa ikut itu kan. Oh oke. Nah lama-lama bisa adan ya Pak. Ya di pondok lu enggak, saya enggak pondok kok. Ya udah deh kalau gitu, kalau Jumat kan suka ada yang membacakan jadwal, melaporkan keuangan. Udah itu katanya itu aja Bapak dijadwalkan. Oh gitu. Aduh Pak jangan, malu, bukan malu saya, takutnya Mujahidinnya malu. Saya kan tukang rokok, saya bilang. Nah jadi ternyata teman-teman saya di Mujahidin juga sih support sama istri. Teh, Akang itu kayaknya kalau dikembangkan itu potensinya, lanjutkan aja kuliah. Kebetulan di Unpam kan cuma 100.000 waktu itu ya awal-awal ya. Nah ini disupport. Nah istri makin yakin. Oh oke. Akhirnya saya tidak langsung daftar, nunggu dulu di semester berikutnya baru Bismillah daftar. Oke maaf nih berarti gelagat atau tanda-tandanya itu tidak hanya dilihat istri ya. Betul. Tapi teman-teman sekitarnya yang biasa bergaul juga melihat itu gitu. Bahkan di Mujahidin itu kan teman-teman yang lainnya kan OB aja. Kalau saya langsung, Pak katanya di perpus, udah di perpus. Okay. Terus Pak mulai ini nanti Bapak terjadwal ya. Untuk apa? Ajan, jangan. Saya bukan orang pondok, takut makhrajnya salah. Saya jangan. Nah kalau ini untuk nanti sholat Jumat, ya insya Allah deh kalau itu. Saya bilang. Termasuk pelanggan dari komplek juga udah mulai curiga Pak. Dari mana saya tahu di sini? Nanya, Kang,
sampean ini sebenarnya sih lulusan apa sih? Waktu itu kan tahun 92, 93 itu masih jarang. Orang tukang rokok itu rata-rata bukan SMA, SMP kok. Iya. Iya kan? SD ya. Saya bilang lulusan SD saya. Iya biasanya gitu. Enggak, saya orang nggak begini kok cara dagangnya. Saya dagangnya sama kok. Nah akhirnya pas udah waktunya saya bismillah untuk daftar kuliah di Unpam. Dan yang melatar belakangi saya meyakini untuk kuliah di Unpam itu gini Pak. Ketika dagang itu banyak hal yang menurut saya itu unik. Karena saya selama ini kemarin kuliah di STKIP itu MIPA biologi. Oke. Jadi misalnya gini. Saya so akrab dengan orang lewat. Kan. Orang Sunda bilang suranyeh ya. Kok jadi pelanggan? Ini ilmu apa ya gitu kan gitu. Nggak kepikiran waktu itu. Nggak tahu ilmu Di ekonomi, awalnya. nggak tahu, nggak ngerti. Terus ketika ada pencatatan tapi tidak di buku ya Pak. Ada bekas rokok yang selopan dirapiin itu buat catatan. Jadi ketika ada error atau ada apa, saya telusuri dengan ada catatan ini, kok jadi mudah gitu. Ini ilmu apa? Terus ada yang namanya forecast peramalan. Itu kan, oh jadi saya dalam 1 tahun itu di bulan apa yang ini rame. Sudah kepikiran seperti itu, betul. walaupun ilmunya nggak tahu. Belum tahu. Terus dalam 1 bulan itu di minggu keberapa? Dalam 1 minggu itu di hari apa? Dalam 1 hari itu di jam berapa yang rame? Nah akhirnya saya tanya-tanya nongkrong. Kebetulan saya akrab anak IT waktu itu. Oh gitu. Iya, yang gondrong-gondrong itu kan. Gondrong-gondrong ya. Nanya, Mas ini punya buku yang kayak begini enggak? Oh itu ekonomi. Oh yang ini akuntansi Pak. Ilmu apa ya itu? Di ekonomi Pak. Katanya Bapak kalau mau, kalau ada waktu bukan ke Senen. Yang di Gelodok itu di apa sih namanya? Kuitang bukan? Kuitang. Tempat buku bekas ya? Buku bekas itu. Nah kebetulan ada temen juga. Saya dikasih buku akuntansi, saya pelajari. Oh begini maksudnya. Akhirnya makin penasaran. Makin penasaran. Jadi ketika kuliah di Unpam, orang lain itu nyantai, tapi saya anggap Unpam itu bagaikan UI. Oh gitu ya. Jadi kalau dosen ngasih tugas itu, saya mah bukan sekedar bikin makalah biasa, emang enggak, turun dulu ke jalan, kalau wawancara nanya dulu. Sampai orangnya biasa. waktu itu kan belum ada foto ya, belum ada handphone itu kan. Saya coba pakai kamera yang itu ya dipoto kayak gitu buat bukti gitu kan. Tuh seperti itu. Akhirnya singkat cerita ya walaupun tidak 100% ilmu didapat ya kan Pak. Tapi saya kuliah reguler kok Pak. Saya kuliah reguler. Ketika ada mata kuliah yang menurut saya kayaknya kurang puas gitu. Saya nggak menyalahkan dosen. Katakanlah, punten Bapak dosennya. Saya cari, karena di Unpam berlaku absen jalan Pak. Saya cari dosennya. Si Pak B datang, duduknya itu paling depan. Saya izin ya Pak, saya absen jalan. Oh iya, silahkan duduk. Padahal mah enggak, absen saya full, nggak pernah bolos. Oh gitu. Jadi ngulang gitu ya? Bukan ngulang, kita ngikutin. Katanya dosen ini bagus gitu kan, ikutin. Gitu. Oh gitu. Sehingga ketika ada pulang nanya gitu kan. Oh, ya biar deket lah ya sama dosennya. Nah setelah saya gabung dengan Unpam, ketemu jadi sejawat si dosen itu kan, tapi tetap saya senior juga. Beliau senior, saya hormat. Izin Pak, saya bohong ke Bapak, saya takut saya pendek. Emang kenapa Pak Udin? Dulu saya bukan absen jalan, tapi ingin melengkapi mata kuliah. Menurut saya kayaknya kurang puas. Mau nanya juga nanya sama siapa. Oh gitu, katanya pantesan kalau nanya. Kok banyak amat ini. Iya, harusnya bayar cashnya lebih ya. Betul. Cashnya 2 kali lipat. Oke. Kemudian waktu penelitian skripsi juga waktu itu di Unpam itu 2009-2010 saya mau lulus, itu belum ada yang namanya yang bawa laptop. Belum ada waktu itu di Unpam. Jadi ketika saya studi banding ke IPB, loh kok mahasiswa neng tas goodie bag yang transparan, isinya laptop sama seragam ya. Iya, saya termotivasi walaupun saya nggak punya laptop, saya harus bisa, dan insya Allah bulan ini harus kebeli laptop karena dalam pikiran saya di celengan kaleng black itu ada uang. Uangnya bukan dari dagang Pak, dari jual yang lain-lain pokoknya ya, itu. Sampingannya pedagang. Betul. Gitu ya, apapun gitu ya. Bahkan waktu beli laptopnya pun diantar sama teman saya namanya Mas Inung, Mas Hari. Ketika pas mau bayar, kan saya buat tas gendong. Dikira dia isinya pasti nasi.
Saya kalau kemana-mana bawa nasi. Oh gitu ya. Biar nggak jajan. Pas mau bayar dia kabur, bukan kabur, dia mutung ya. Marah mau. Gimana sih mau bayaran kok uangnya koinan? Oh, gitu? Tenang Mas, udah dibeci kok koinannya. Udah. Jadi koinan semua. Tinggal nggak harus hitung satu-satu ya gitu ya. Itu Ya. sama simbanya juga Mbak, tolong dihitung lagi. Nah ini KTP saya, kalau misalnya nanti kurang, nanti saya transfer. Oh iya Pak, katanya gitu. Itu dari kaleng black. Jadi memang saya semangat sekali untuk menimba ilmu. Karena memang latar belakangnya ketika dagang itu banyak menemukan hal unik yang belum ada sebelumnya. Gitu. Sehingga ditemukanlah entah itu ilmu marketing, yang suranya, ketika misalnya Marketing suranya. itu iya, terus ketika disuruh saya kan mau, bahkan ada warga yang pokoknya disuruh tanpa dikasih imbalan juga nggak apa-apa. Ternyata itu jaringan dan itulah yang tadi saya sampaikan bahwa keberhasilan saya itu karena banyak orang. Iya. Itu sehingga Pak Darsono dalam ini sebagai ketua yayasan, kemudian waktu itu rektornya Pak Sugeng, wakil rektor satunya Pak Dayat, pas saya udah lulus sidang skripsi langsung dipanggil. Mereka taunya dari mana Pak? Apakah nilai Bapak bagus banget? Enggak. Sehingga menarik perhatian Jadi atau gimana? Ini Pak, jadi dalam keseharian kuliah, si dosen ini cerita, ini ada mahasiswa yang kayaknya serius banget kuliah, gitu kan. Kuliah, jadi kalau misalnya suruh ada paper, kita suruh presentasi gitu kan. Saya nggak memaparkan, dulu kan belum ada PowerPoint Pak. Iya. Pakainya OHP. Overhead ya? Overhead. Yang diproyeksi ini ya. Betul, tapi saya selalu demo. Entah, kalau produknya ada bawa produk, nggak ada saya nyari, saya bela-belain beli Pak, nggak apa-apa, saya biar puas saya gitu kan. Nah si dosen itu kaget, akhirnya cerita, itu namanya Udin ya, iya, yang NIM-nya sekian, iya, nah sampailah ke atas. Nah, dari situ mulai ada yang mengidentifikasi ke warung, karena ketika saya gabung, loh kok saya pakai kaos singlet lagi bikin gorengan. Terus kadang-kadang ketiduran begini megang serok gitu kan ya. Itu berarti ada yang melihat dan mensuplai jauh sebelumnya. Nah, akhirnya dipanggil setelah sidang itu ditawarkan, nih Mas katanya dari kami barangkali berkenan untuk ngajar. Baik Pak, saya bilang saya diskusi dulu dengan keluarga. Belum lulus waktu itu? Sudah. Oh sudah lulus? Pas sudah selesai sidang, sorenya dipanggil. Tapi Bapak belum mencoba misalkan ngelamar-lamar nih dan sebagainya? Nah, belum itu, ya? Karena tawarannya banyak. Tawarannya gitu. Banyak iya. Saya sampaikan ke ibu. Kebetulan waktu itu Mimi masih ada ya kan. Nah akhirnya kata ibu, hanya pilihannya itu kalau enggak dagang ngajar. Nah kebetulan gong terakhirnya itu bukan istri. Ini anaknya, makanya saya bawa. Waktu itu umur berapa? Umur berapa teh waktu itu teh? Waktu Bapak 2010. Oh udah 10 tahun ya? Udah sekolah, iya. Oh udah sekolah ya? Gimana ini kalian mau pulang kampung nggak? Karena kata kuncinya kalau kalian pulang kampung berarti Bapak nggak bisa konsen. Kata anak ini, Bapak aku udah kerasan di sini. Oh gitu. Itu udah ada rumah kontrakan atau waktu itu tuh? 2010 saya belum punya rumah seperti sekarang, tapi baru bayarin rumah kecil ukuran 50 meter. Dan itu pun masih ngutang. Oke. Gitu. Jadi pas sidang skripsi seminggu setelah itu baru menerima AJB. Oh, baru menerima AJB. Langsung pindah, iya. Dan uangnya dari tadi hasil usaha tadi ya, Pak ya? Usaha tadi ya, tapi kurang. Jadi sisanya itu pinjam ke sana kemari gitu kan dan seterusnya. Akhirnya setelah memutuskan untuk itu, bismillah saya gabung dengan Unpad. Dulu masih boleh pakai gelar S1 Pak. Oh gitu ya? 2010. Masih boleh, ngajar S1 masih boleh S1 ya? Masih boleh. Oh, oke. Ya. Tapi kata Pak Darsono, Pak Udin, tapi lanjut ya ke S2. Oh izin Pak, kalau lanjut ke S2 saya juga siap. Tapi mohon izin mungkin saya agak sedikit kurang fokus karena ya mencari tambahan biayanya. Enggak, nanti katanya biaya bayarnya dari jam ngajar. Oh gitu. Iya. Oke. Polosnya saya Pak, ketika bulan pertama dapat gak upah, kan waktu itu per bulan 400.000 S2 Pak. Oke. Yang masuk ke rekening itu bukan 400.000, kepolosan saya. Ya kan, pokoknya sekitar 6 jutaan dah. Harusnya 400.000. Bukan, pikiran saya, loh kan katanya mau disupport buat
biaya kuliah kok banyak yang masuknya. Oh gitu ternyata. Akhirnya uangnya saya ambil cash, ya kan, saya potong 400.000 buat bayar kuliah, sisanya saya bawa ke bendahara yayasan ibu, saya bilang bayar kuliah nih 400.000. Nah ini sisanya, sisa apa? Iya masuk segini. Ya Allah Pak Udin jadi orang jangan polos amat apa? Emang kenapa? Lah itu kan upah ngajar Pak, astagfirullah. Oh jadi Ya ada Allah. lebihnya upah ngajar itu setelah dipotong 400.000. Pak Udin mau kasih semua gitu. Iya, karena Gitu dalam ya. pikiran saya ada yang bantu untuk bayar kuliah S2 aja, yang lainnya kan saya dagang jalan. Iya udah luar biasa itu aja ya. Iya, Oh, bukan gitu. luar biasa, gede banget. Gede banget saat itu ya. Iya, Oh. gitu. Lalu gimana dikembaliin? Akhirnya, ya udah Pak, itu kan hak Bapak. Oh gitu ya Pak, iya. Oh jadi orang jangan polos amat apa ya gitu. Ya udah Pak Haji, saya bilang terima kasih. Insya Allah saya manfaatkan untuk pengembangan diri saya ke depan. Ya udah, Oke. gitu Pak. Oke, jadi kuliah lah S2 di sana. Dan lulus alhamdulillah tepat waktu 2012 lulus. Nah sejak 2012 saya ditarik ke struktural Pak. Nah ini sebelum ditarik ke struktural Pak, itu selama S2 dan pas lulus itu dagang masih? Masih. Yang nungguin siapa? Yang nungguin waktu itu kan masih ada saudara dari istri. Dan Oh seterusnya. gitu, Iya. ikut di sana gitu Betul. ya. Bahkan waktu itu gerobak itu sampai 3 dulu. Oh 3, Masih di 3, lokasi iya. yang sama? Enggak, beda. Oh, beda-beda Ada yang di cabang lah Reni, intinya gitu ya. Ada yang di Beringin, ada yang di Pamulang. Oke, ngambilnya barangnya masih dari Singkoh itu? Singko itu sama, disuplai Singko itu. Masih ketemu nggak? Bahkan waktu itu saya udah mulai semi agen. Oh gitu, wah, Jadi luar kalau biasa. dari Sampurna datang, kata Sampurna Bapak kalau berani ngambil misalnya 3 bal, ini ada keuntungan sekitar 2 slop. Akhirnya ya sudah saya berani. Jadi titipin ke teman saya yang dagang rokok juga, Oke. enggak ngambil untung. Heeh. Bahkan di bawah agen yang keliling. Berani saya. iya, Karena iya, udah saya hitung. Termasuk waktu itu Prim A ya dari Sosro minuman air mineral. Iya, iya. Itu nggak tanggung-tanggung. Nah, naruhnya di mana? Di belakang rumah itu kan kebetulan ada rumah kosong. Heeh. Biasa Pak, rumputnya tinggi, saya paculin, saya bersihin, yang punya datang. Mas ini siapa yang ngebersihin? Aduh Pak, saya bilang kalau salah saya mohon maaf. Kalau memang harus ditanamin lagi nanti insya Allah saya siramin biar. Enggak, kebalik Mas, katanya ini makasih udah dibersihin. Iya saya bilang, udah di situ aja katanya ini kuncinya. Pasti ke situ tapi listriknya bayar sendiri ya. Dirawat lah gitu akhirnya ya. izin saya buat naruh barang. Gitu. Hampir semi agen waktu Jadi itu. punya gudang dong ya? Gudang itu Pak. Jadi rokok aja bal-balan di situ Pak. Gitu. Oh, oke. Seperti itu. Jadi pas ngajar pun masih jalan. Tapi lama kelamaan, bener Pak. Kalau kita mau usaha harus ikut turun. Harus ikut turun. Betul. Turun dalam arti ya pokoknya atau ngawasi, pokoknya apa namanya POAC itu harus jalan. Ya, ya, ya. Planning, ya kan, organizing, controlling dan seterusnya itu harus jalan. Terutama dalam hal uang itu jangan dipegang orang. Nah, walaupun kita nggak megang mungkin istri atau siapa, pengawasan tetap kita langsung. Tetap lakukan ya. Nah, itu kealaman oleh saya sehingga warung itu yang pelan-pelan yang satu udah mulai Goyang lah ya. Lama-lama daripada kepikiran udahlah dibubarkan aja. Dijual berarti gerobaknya. Oke. Nah kalau yang satu memang udah habis kontrak dan tanahnya jual. Oh, jadi tinggal satu. Nah tinggal satu. Nah yang satu itu memang yang dari dulu. Awal banget ya. Awal banget sampai sekarang ada. Masih ada. Yang nungguin siapa? Yang nungguin Ade. Ade. Oh, oke. Tapi dagangnya tidak seperti saya. Kalau saya kan judulnya aja dagang rokok. Tapi? Kalau malam nasi kalong. Oh, gitu. Jadi supir taksi awalnya makan Indomie, gorengan. Saya kebetulan habis pulang bawa beras. Tuh apa namanya ada nasi. Pas udah enak ya nasinya. Pas mau bayar, kok nasinya nggak dihitung? Udah itu kan dari kampung. Nah lama-lama Kang, kayaknya nggak enak deh kalau nasinya gratis terus. Mendingan dihitung aja. Lama-lama gimana ya kalau dagang nasi aja? Saya bilang labuhnya apa? Udah labuhnya apa aja yang kira-kira awet, misalnya sambal digoreng. Ikan asin. Akhirnya aku pikir muncul ide macam-macam itu. Bayangkan Pak, itu asalnya beli ikan peda 1 kilo 2 kilo jadi bal-balan belinya. Yang segede gini ya. Iya. Gitu dan seterusnya. Belum lagi nanti pas misalnya taksi datang, siapkan biarin dia ngambil sendiri makannya. Ada lunca, ada sambal, hanya ikan asinnya yang dadak goreng. Nah ketika dia makan, saya bermodalkan botol aqua yang 1 liter, saya bolongin, saya penuhin, langsung cocok, saya lapin. Maksud saya itu bagian dari pelayanan
dari warung. Iya. Ternyata dihitung sama supir taksi. Dihitung ya. Nih Kang, katanya bersihnya 3.000. Jangan, udah katanya. Udah terima aja. Oh ya udah saya kumpulin. Bayangkan Pak, sampai pagi itu lebih dari 20 mobil. Udah kehitung ya berapa ya? Iya. Padahal tadinya apa? Service excellence. Nah Jadi itu bahasa kuliahnya kan begitu. Jadi banyak hal, ini ilmu apa ya gitu, gitu iya. ya. Belum lagi kalau pagi. Pagi itu saya ngatur lalu lintas itu biar nggak macet. Nah lama-lama ketika ada yang nitip kendaraan mobil motor, nah kok ngasih uang ya? Oh ya udah terima dulu deh. Ini saya tanya Pak RT, saya kalau bantuin ini biar nggak macet kok dikasih. Udah terima aja Pak itu rezeki. Oh boleh katanya. Buat saya pribadi iya, nggak perlu setor. Setor kemana katanya? Kali ke Pak RT. Buat apaan katanya? Udah ambil aja. Ya Allah Karim. Itu Pak hanya sekedar bukan parkir aja itu. Namanya 100 sampai 50 ribu waktu itu. Iya. Dikantongin Pak. Iya luar biasa ya. Iya. Memang jiwanya sebenarnya bukan jiwa bisnisnya ya, tapi jiwa melayaninya itu yang berbuah. Itu asalnya. Rezeki asalnya itu. Betul. Lama-lama kemana-mana Pak. Dari mulai di situ kan ada gudang Padang ya. Kalau itu kan ini kelapa. Nah sore tutup. Kan kalau malam dingin saya bakarin sampahnya sama bakar batok. Jadi ide Pak. Akhirnya jadi tukang arang saya. Di belakang ada tanah kosong arang saya Pak. Simpan di sana. Iya, buat dijual. dibakar di sana, disimpan di sana gitu kan. Dijual. Nah lama-lama justru kebalikan, kewalahan saya. Jadi tadinya arang batok itu saya titipin sama tukang sate keliling, termasuk di Padang Ponco juga. Ternyata permintaannya tinggi, kewalahan saya. Gitu berarti kalau begitu harus alih profesi. Lama-lama ini saya kayaknya harus dialihin saudara atau siapa gitu kan. Nah, kemudian ada teman lanjutkan deh. Udah lanjutkan aja nggak apa-apa, lanjutkan. Termasuk tusukan sate itu asalnya dari apa Pak? Bersih-bersih komplek, ada bambu pring. Kata satpam, Kang, nanti yang ngambil mobil biarin katanya. Nih ada transportnya buat mobil buat yang ngangkut 300.000. Gini Pak, yang 300.000 Bapak ambil. Pringnya saya yang bersihin. Wah, luar biasa. Gimana ceritanya? Udah. Seneng dong ya satpam. Saya punya ide gitu loh. Ini bisa buat bisikin tusukan sate. Saya bersihin, saya kumpulin di belakang warung itu kan. Ya saya potongin. Kalau malam itu sit. Kalau bosan baca buku, bosan tadarusan. Terus gitu. Lama-lama tukang sate. Nih tusukan sate. Ya memang karena harganya di bawah orang mungkin dia seneng. Nah lama-kelamaan temen-temennya pada ngambil juga. Kewalahan juga Pak. Kewalahan juga. Itu. Wah, luar biasa Pak Udin. Banyak banget idenya ya. Nah gitu. Nah mulailah di situ. Sehingga ketika kuliah itu memang benar-benar ingin tahu itu ilmunya seperti apa. Cuman ketika sudah masuk di 2012 awal, ya pas masuk struktural, pengawasan ke warung udah mulai kurang. Dan istri juga kewalahan juga, ini ya udah deh mah, warung yang 2 lepas, yang satunya kasihin ke adek. Mama kalau dagangnya di warungnya itu yang rumah pertama yang bambu hapus itu yang 50 meter. Dari situ, nah kebetulan istri juga ada tawaran ngajar di TK. Lulusan apa istri Pak? S1 di Unpam juga. S1 di Unpam. Iya, S2 di Unpam. Mulai kuliahnya kapan istri? Pada saat Bapak apa? Ngajar? Istri itu lulus S2 itu 2017 bareng dengan saya S3. Oh gitu. Jadi Iya, berarti oke. 2000 berapa ya mah? Lupa Bapak, Mama. Berarti pas Bapak masuk S3 gitu, isi mulai gitu ya kurang lebih. Bareng. Karena lulusnya bareng ya. Iya, hampir bareng lulusnya gitu. Akhirnya dapat tawaran lah dari Unpam. Belum Pak. Oh belum waktu itu? Belum. Itu waktu di Bambu Hapus itu sambil ngajar di TK, sambil dagang. Ternyata Pak nggak bagus juga seperti itu, rumah berantakan. Berantakan dalam arti bukan piring gelas, bukan hanya itu ya. Kan kita punya urusan, anak juga sekolah ada urusan, nggak keurus. Suasana dan situasinya ya tidak bukan masalah kotor atau bersih ya. Betul gitu. Akhirnya ya udah deh mah, fokus aja ke rumah, insya Allah udah cukup gitu. Oke. Gitu seperti itu. Sehingga ketika udah lulus S2 2012, kemudian maju sekitar 6 bulan, di bulan Februari itu ditarik struktural. Tarik struktural. Betul, di Prodi Manajemen S1. Prodi Manajemen S1. Iya, Oke. itu. Wah ini
udah setengah jam itu inspiratif banget. Mudah-mudahan tadi service excellence-nya nular ke tim saya nih. Tim saya tuh nggak ada yang mau nyuciin mobil saya. Kalau udah 2 bulan belum dicuci, mereka ya udah megang video aja gitu ya. Harusnya gitu ya Pak ya. Mau nyuciin mobilnya gitu ya. Atau ke rumah Pak mau saya. Bahkan itu banyak lagi Pak. Ada kaitannya dengan anak saya. Di lingkungan situ tuh kan ada satpam. Terus setiap pembayaran itu kayaknya riweuh terus gitu ya. Saya tanya ke Pak RT, Pak, emang benar nih satpam belum dibayar? Bukan belum dibayar Pak, belum ada yang nagihin. Oh gitu. Terus ketika udah ngumpul juga nggak ada yang ngurus pencatatannya. Izin Pak, kalau boleh nggak saya bantu? Emang situ bisa komputer? Ya dikit-dikit sih Pak, dulu kan mengenal waktu 1, 2, 3 kan gitu ya. Iya betul. Saya bantuin Pak, tapi saya nggak megang uang ya. Saya bilang, saya hanya dapat setor ke Bapak gitu kan. Nah nanti untuk pencatatan pengeluaran saya ya. Nah ketika itu udah rapi, ya udah jalan lah kan itu. Nah tiap bulan dikasih honor. Pak saya bilang kalau gini mah saya nggak mau. Emang kenapa Pak Udin? Udah banyak duit? Bukan, saya kan tadi juga mau bantu. Saya nanti kalau kayak begini keiket. Bahkan tadinya katanya saya mau ngangkat situ buat komandan satpam. Aduh kalau gitu saya nggak mau lagi. Saya bilang udah masalah keamanan sebenarnya. Kan saya 24 jam, insya Allah saya bantu. Masalahnya nanti keikat, saya nggak bisa pulang kampung. Gitu. Luar biasa ya. Nah, terus di situ ada bimbel neutron. Neutron ya, dulu neutron. Sekarang kayaknya nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Neutron, saya ingat tuh. Nah di neutron itu, kok kayaknya nggak ada OB. Ya udah saya, awalnya sih kan, karena kunci dititipin di saya. Kok ini berantakan, saya bantu sapu kan, rapiin. Nah selang 1 minggu pimpinan manggil, Kang katanya kalau gitu mah udah di sini aja kan sambil bantu-bantu. Oh iya Pak monggo, saya bilang saya siap. Saya nggak kepikiran upahnya karena bukan sombong ya, karena saya kan dagang, fokus di dagang. Di dagang udah kelihatan ya walaupun mungkin tidak sebesar sekarang itu kan ya. Itu ternyata dihitung Pak tiap bulan. Oke. Akhirnya ya udahlah nitip ini aja deh buat belajar. Waktu itu ini masih TK ya waktu itu ya. TK. Udah itu aja saya bilang. Padahal awalnya ikutan bantu itu emang gak mengharapkan dapat uang enggak, cuman ya gak ada OB-nya kasihan gitu ya. Terus saya berpikirnya gini, ketika saya dagang, karena saya juga pernah punya anak buah kan. Kalau misalnya diupah berarti ada ada upah gitu, berarti dia juga kerjanya harus maksimal. Ini kan hanya ngepel, bantu-bantu beres-beres, kok diupah? Sambil nunggu warung gitu ya? Iya, gitu Pak. Gitu akhirnya ya sudahlah itu dan yang lain-lainnya banyak ya, termasuk saya dipanggil jadi guru ngaji Pak. Saya bantuin ngajarin anak-anaknya orang komplek. Tapi ketika tiap bulan muncul amplop, jadi mikir saya apalagi agak Pak, saya bilang ini saya bukan lulusan pondok. Kalau memang mau seperti ini nanti ada teman saya yang di Mujahidin, kebetulan kan saya aktif di Mujahidin. Iya. Saya ganti dengan orang gitu ya? dari UIN. Iya. Siapa yang tukang toko buku itu kan lulusan UIN Pak. Betul. Gitu, seperti itu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya gini Pak Udin. Oke lah, dagang dan ngajar itu jadi guru atau dosen itu kan direstui ibu ya. Betul. Sebetulnya gini. Apa sih yang memotivasi Pak Udin nih gitu ya untuk kalau saya bilang semua yang dilakukan di hidupnya itu ada satu kata kunci ikhlas gitu. Apa sih sebenarnya yang memotivasi? Pernah ada case tertentu sehingga Pak Udin susah mendapat sesuatu atau apa, atau memang saya nggak tahu nih apa motivasinya sehingga apa yang dilakukan itu ikhlas, rezeki, uang dan sebagainya itu bonus datang sendirinya. Gimana Pak Udin? Apa motivasinya Pak? Oke, baik. Sebenarnya saya manusia biasa Pak. Sama seperti hal yang lain. Ketika saya memulai dagang atau apapun itu, fokus, nyebur, bener-bener gitu kan. Sebenarnya bukan karena ikhlas. Butuh Pak. Butuh awalnya gitu ya? Iya. Cuman ketika di tengah perjalanan, saya akui ini adalah sebuah hidayah. Karena setelah saya telusuri pun, orang tua, uwa, mamang, paman, pak de dan seterusnya nggak ngajarin sedalam ini. Tapi ini adalah hidayah. Jadi awalnya butuh, ketika dijalanin ada satu hal yang tidak masuk akal. Contoh misalnya, saya kan nggak pernah belajar jadi tukang.
ada kebutuhan. Kata istri, Pak, kayaknya ini kalau ada kursi panjang mungkin tambah rame ya Pak. Kalau beli, harganya sekian. Kalau nyuruh orang, akhirnya saya coba bikin sendiri. Bismillah kan. Bismillah. Nah, ketika sholat, ya Allah, pada bikin kursi Pak. Ya Allah, tunjukin gimana cara bikin kursi biar nggak reyot. Terus bahannya juga ya Allah biar kira-kira nggak keluar banyak uang dari mana. Itu malamnya ada orang. Tangannya itu kayak habis ngaduk. Kang, kuningan ya? Iya. Rokok dong katanya. Kang, lapar ayam mie kan? Ada. Saya ngobrol. Mang, di situ ada kayu yang nggak kepake, nggak banyak buat apa katanya. Ya udah, tapi yang nggak kepake ya, yang udah dibuang, jangan yang baru beli terus dipakai dikasih kesayangan. Saya bilang, ini kirimlah. Dan di luar dugaan dikirimnya. Saya butuh hanya 4 untuk tiang sama papan panjang. Buat kursi satu lah ya. Iya, dikirimnya banyak. Banyak. Kok ada begini ya? Nah itu. Terus yang kedua, ketika saya coba bikin walaupun menurut orang itu jelek, tapi layak didudukin, tidak reyot walaupun didudukin oleh 5 orang. Menurut saya itu adalah prestasi buat saya. Padahal tidak lihat YouTube caranya ya. Memang ada YouTube waktu itu. Ada Sekarang nggak ada ya. Belum. Pokoknya nggak reyot dan layak didudukin. Nah itu dalam hati saya, kalau bukan Engkau ya Allah menuntun saya nggak bakalan seperti ini. Ya. Akhirnya mulai dari situlah apapun itu, walaupun rezekinya itu bukan uang, ya ketika tiba-tiba tetot, Kang, halo sehat, ya punten maaf ini siapa ya? Itu yang minggu lalu ketemu di pasar. Oh iya, langsung alhamdulillah ya Allah, moga-moga nanti mampir belanja. Jadi sebenarnya saya itu bukan wali, bukan siapa-siapa, manusia biasa, karena butuh. Karena butuh awalnya gitu ya. Butuh banget ya. Bahkan kalau saya cerita waktu tahun 99 sebelum pas pada krisis itu, omset itu 40.000 sehari semalam. 40.000 sehari semalam. Oke. Sampai ke istri, mah gimana ya biar kita ada nyisa. Mau nggak nanti makannya kita bubur. Dari sekilo itu bisa nggak seminggu? Lebih awet ya kalau bubur. Itu dilakuin 3 tahun. Istri mau. Dan saya juga karena istri juga mendukung komitmen, maka ketika misalnya mah mau belanja ke agen belanja, emang mampir ke warteg lapar? Enggak ya. Barang. Terus si ibu Bandung depannya kan rumah makan, bantuin nganterin catering tuh kalau siang. Kang bisa bawa motor? Insya Allah Bu bisa, insya Allah nggak nabrak kok Bu, tapi nggak lihai kok, tapi bisa tapi nggak nabrak. Tapi pernah sebelumnya bawa motor? Ya kan saya di kampung itu kan suka punya temen siapa gitu kan. Oh gitu. Iya. Ya udah ibu bantuin nganterin. Itu setelah dianterin catering Pak, kan sisa catering banyak itu. Kang jangan masak ya katanya. Ini itu. ya Allah itu membantu keuangan saya. Oh iya ya. Itu jadi sekecil apapun itu adalah rezeki anugerah, tidak boleh kita pandang sebelah mata. Tidak hanya uang ya. Tidak hanya uang. Betul. Termasuk ketemu. Alhamdulillah. Saya yang terima kasih Pak, luar biasa jadi sekali. seperti itu. Ya, adapun motivasinya kok untuk studi terus tadi ya. Studi kenapa terus bisa sampai S3 gitu ya? Tadi sebenarnya sepintas sudah disampaikan bahwa saya sering menemukan hal yang aneh. Ini ilmu apa? Itu ya. Nah, ketika sudah mulai ketemu di lulus S1, S2, mungkin ada lagi yang lebih tinggi lagi ilmunya. Maka ketika ada tawaran dari Pak Darsono, kemudian kebetulan saya nyebur di dunia akademik, kan otomatis harus jangan tanggung-tanggung kan. Waktu itu sih belum gencar S3 Pak, karena dosen S2 aja masih boleh. Ada peluang, kemudian semangatnya tinggi, penasarannya tinggi, ya sudah, saya terima gitu kan. S3. Nice. Dan itu pun duduknya biasa paling asalnya, karena kan di satu angkatan saya itu pimpinan pada ikut warek 1 ikut, warek 2 ikut, warek 3 ikut, kaprodi ikut, udah biarkan mereka paling depan. Udah saya belakang. Waktu itu kan ada mata kuliah ekonometrika. Wah tenang nih para pimpinan, saya ngikutin. Pas istirahat, Pak saya ada yang gak ngerti. Ini gimana maksudnya? Bapak ngerti gak? Enggak. Sama. Saya bilang gimana sih Pak? Udah deh nanti saya duduk di depan. Ganti. Ini sama Pak Kaprodi. Kalau Pak Kaprodi kan memang dia dari matematik kan. Ya udah bareng situ. Jadi ketika S3 pun semangat.
dan mencoba untuk gimana caranya lulus tepat waktu. Karena menurut saya nyari pinjaman 1 juta aja susah, nggak ada yang ngasih. Ini sampai 150 juta lebih. Itu dipinjami kampus ya? Kampus sama Pak Darsono. Oke. Maka saya harus, karena Pak Darsono bilang, Pak Udin, pekerjaan udah depan mata. Jangan sampai lewat dari 3 tahun, maksimal tuh 3 tahun. 3 tahun ya? Insya Allah siap Pak. Saya manfaatkan mumpung masih kuat begadang, coba mungkin begadang atau apa untuk nyusun disertasi dan seterusnya. Alhamdulillah sih pas tepat 3 tahun saya selesai. Oke Pak, ini sebelum kemana-mana nih, saya kan ngambil S3, tahulah seberapa tidak mudahnya ya menyelesaikan itu. Kan bukan belajar ya kalau S3 itu ya, riset ya gitu. Betul. Nah gimana nih Pak Udin, ngajar kan masih ya waktu itu kan menjalan. Iya, terus usaha masih jalan? Kalau usaha gitu? sih udah lepas, tapi udah ada lepas yang waktu itu. nanganin. Terus istri kan, istri, sama ya. adek ya kan. Nah terus kuliah dan riset gitu ya. Gimana? Dan risetnya juga bukan di Unpamnya ya? Bukan. D3 itu di universitas lain kan ya? Saya agak jauh. kebetulan ngambil objeknya itu BPR se-Provinsi Banten. Oke, Ya. gitu ya. Se-Provinsi Banten, kita coba menggunakan pola. Karena waktu itu kan yang angkatan pertama, angkatan Pak Dayat, dapat beasiswa dari provinsi Pak. Oke. Yang saya ingin saya ceritakan bukan beasiswa, tapi polanya. Oh, dengan pola ini coba kita bisa. Jadi karena saya kebetulan ada masalah yang hampir putus asa. Jadi si pembimbing yang satu dengan yang lainnya, kemudian apalagi sidang hasil kalau nggak, yang kedua sidang yang kedua, itu ada 3 kepala yang nggak ketemu. Kata yang satu, Pak Udin, ini Sam bagus. Coba Pak Udin diedit, bisa nggak? Bisa. Saya nggak percaya dengan hasil Sam. Apa lapangannya? Jadi di Provinsi Banten itu di pelayanan perbankan itu lebih ke fisik Pak, dominannya itu. Apa bukti kuatnya? Kalau Sam kan ini Pak hasil analisis dia nggak mau. Nah akhirnya menggunakan pola, jadi kerjasama antara pemerintah daerah dengan kampus itu saya gunakan. Oke. Nah dengan pola itu maka saya mudah masuk akses ke dalam. Oh gitu. Gitu. Nah kebetulan, nah ini yang saya sampaikan, saya kalau bukan hidayah, Allah nggak ridho nggak bakalan si profesor itu ngarahin, di luar itu ngarahin Pak Udin. Jadi intinya apa bukti fisiknya, secara fisik real bahwa Provinsi Banten itu untuk perbankan prioritas ke fisik. Ya, kalau perbankan kan layanan mungkin ke kecepatan, ya kan, ke insuran dan seterusnya. Coba Bapak ketemu dengan anggota DPR. Maka kata teman saya, Pak Udin aksesnya gimana? Tenang. Saya kan struktural. Kalau ada kerjasama saya ikut. Saya temuin. Nah kebetulan waktu itu gubernurnya Pak Wahidin. Ketemu sama Wahidin itu gubernur sekarang ya? dulu ya? Dulu. Oke. Iya dulu. Sama stafnya kasih arahan masukan. Pak katanya Bapak nanti coba buka tab MPR nomor ini. Oke. Waktu itu kan mesti modem nih. Saya buka teks, saya buka. Nih Pak, apa maksudnya? Nah, alasan Banten kenapa dipecah dari Jawa Barat. Pertama pemerataan pembangunan. Kedua menekan tingkat kemiskinan, meningkatkan kesehatan. Itu Pak katanya. Oh iya. Alasan nomor 1 inilah yang mendominasi kenapa di Provinsi Banten fisik lebih diutamakan. Akhirnya saya sodorkan, diterima ya. Jadi dengan pola memanfaatkan akses kerjasama dengan kampus yang saya pakai untuk penelitian, termasuk ke sampling ke BPR yang ada itu kan, itu juga menggunakan akses seperti itu karena kebetulan ada kerjasama juga dengan Unpam, gitu seperti itu. Jadi alhamdulillah terbantu Pak. Terbantu ya. Betul seperti itu. Termasuk di luar di luar kegiatan perkuliahan, di situ kan kita dapat masukan juga tentang BPR itu seperti apa, ya kan, fenomena yang viralnya itu yang dominan itu seperti apa, menguatkan dengan data yang ada di OJK dan di BI seperti itu. Jadi ya langsung saya bilang makasih ya, ini bagian dari kuliah saya. Pak Udin maaf katanya ini enggak, justru malah saya terima kasih, saya bilang menguatkan gitu. Sehingga ketika sidang itu
ketika ditanya itu pede ngejelasinnya karena langsung dari sumber informannya gitu. Iya. Dan Pak Udin menikmati kuliah dan penelitian S3 itu ya. Betul. Karena memang tidak banyak sih, artinya ada yang ngambil S3 itu karena syarat, karena dikirim, karena memang harus mencapai gelar sehingga bisa ngajar dan sebagainya. Pak Udin ini bidangnya dan passionnya untuk menyelesaikan S3 itu sama besarnya ya. Betul. Industrinya juga sama ya. Betul. Seperti ilmu apa ini dulu gitu ya. Betul. Ada kreteknya gitu ya kalau orang sudah Jadi bilang. ketika ada hal-hal yang baru, termasuk ini pada masuk situ. Teh, ini si bapak punya usaha gini, ngambil untungnya gimana ya? Kata anak saya, Pak, kan kata Pak Ian katanya si bapak itu mau usahanya banyak. Oh iya benar. Artinya ada hal yang baru itu buat ada saya. Hal yang baru gitu. ya. Bukan berarti saya ingin ngikutin, tidak. Hanya bagaimana sih cara berpikirnya, pola pikirnya gitu. Makanya misalnya suatu saat mungkin saya akan Insya Allah. Nanti saya tunjukkan di belakang ada yang jaga lilin Pak. Bercanda ya. Oke Pak Udin. Saya lihat selain Pak Udin, bagi saya sih Pak Udin itu udah from zero to hero sih. Dalam konteks ini adalah ya perjuangan untuk diri sendirinya, juga mengabdi di Unpam dan untuk mahasiswanya pasti juga keluarganya gitu ya. Saya lihat peran istri itu luar biasa menurut saya, sampai mendorong kuliah pertama S1 gitu. Arti istri Pak Udin atau pasangan ya gimana? Boleh diceritakan nggak? Ini kalau tidak salah ya Pak, kalau dalam penelitian kuanti itu ada pengukuran pakai regresi, korelasi ya Pak. Kalau regresi itu kan tidak sebab akibat. Jika X maka Y. Kalau dikorelasi itu sebab akibat. Jika X maka Y dan jika Y maka X. Itulah istri suami. Maka dalam rumah tangga suami istri itu bukan sebuah hubungan, bukan menurut saya. Tapi sudah merupakan jauh di luar lahir dan batin. Artinya ketika kita di luar, disitulah istri. Buktinya apa Pak? Misalnya ketika ada sesuatu, misalnya contoh aja, wah teh ini ada HP bagus, atau misalnya anak, kalau anak kan Genji ya Pak, Genji. Pak ada HP bagus ya, oh iya bener bagus, speknya gimana, oh iya bener, ayo dong Pak beli, kita diskusi dulu dengan mama. Jadi bagi saya istri itu adalah saya. Satu ya? Iya. Ketika ngambil keputusan, nih ada bawa saksinya, anak saya mengambil keputusan apa aja, contoh kecil aja, mau beli handphone aja saya harus ngumpul. Dilihat dari berbagai sisi. Pertama, jujur ya Pak, keluarga saya dan keluarga istri itu memang dari sisi pendidikan jauh, dari sisi agama juga kurang, sehingga saya melihat bahwa saya harus mutus rantai kebodohan, mutus rantai kemiskinan, sehingga bagian dari itu adalah ketika ngambil keputusan kita harus ada komunikasi terbuka dengan keluarga. Itu sehingga apapun itu ya ini adalah keputusan bersama. Ya mungkin nanti kalau anak sudah berkeluarga ya istri kan tetap di kita. Tetap ya. Jadi istri itu adalah saya itu adalah istri. Dan itu bagian dari secara tidak langsung mengedukasi anak. Sehingga nanti ke depan ketika kalian berkeluarga juga harus terbuka gitu dalam segala hal. Tapi bukan berarti terbuka di medsos ya. Iya itu beda ya. Beda gitu. Jadi bagi saya istri adalah saya sendiri gitu kan. Tunggal ya. Tunggal. Dwi tunggal istilah kerennya gitu ya. Bahkan saking pikirannya seperti itu, padahal ketika dicoba ke yang lain, maksudnya gini, mah pijitin dong ini, kan suka dipijitin. Perasaan saya, tangan istri saya itu melebar kayak ibu almarhum. Terasa seperti itu. Iya. Wah luar biasa. Akhirnya coba ke Mimi, ini si Fikri mamanya, kalau kan dia nanya, Din, kamu kalau dipijitin sama si Fikri mamanya, kalau langsung tidur pules, tapi habis dipijit di luar kok kamu malah meriang apa? Saya cerita Mimi, kalau Mimi percaya, kalau habis dipijit sama mamanya Fikri, tangannya itu kayak Mimi almarhum. Masa sih? Pijit lah gitu. Ibunya itu sama dia. Enggak, sama aja kecil tangannya. Beda ya. Rasanya makanya sama. Mungkin di batin tuh beda. Gitu. Terus ketika itu dimasak, menurut ibu saya, ibu mertua, kurang
kamu enak Din, enak kayak makanan nenek saya ibu Ocon itu kan, nenek enak saya bilang, oh gitu iya. Ternyata baru ketemu, oh ternyata saking nyatunya. Saking gitu. jadi satunya. Ada anak, silakan tanya mana Oh kalau. gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi istri itu adalah saya. Tidak terpisahkan Tidak gitu ya. terpisahkan. Waduh, apalagi dari dulu dari zaman perjuangan diminta udah dikasih kontrakan atau ngontrak lah malah gerobak mau gitu berjuang mendorong S1 juga istri gitu ya. Betul itu. Wah, luar biasa sekali. Makanya pada saat nanya Pak Udin di gerobak nyaman ya, happy. Iya Pak. Ya karena kita satu pikiran. Iya. Satu. Jadi kalau misalnya memang adanya katakanlah singkong, ya udah singkong. Dan semuanya lahir batin menerima ikhlas. Itulah kuncinya ya. Betul. Mungkin ya ada pertanyaan begini, Pak Udin bisa gitu seperti itu kok bisa ya? Kok yang lain mah kadang-kadang ya karena jujur aja saya itu dilahirkan di keluarga yang biasa, ya kan? Kemudian kebiasaan itu sampai besar sampai membentuk karakter sehingga sampai wariskan di rumah tangga, sehingga walaupun sekarang sudah jadi dosen pun ya kebetulan Pak Darsono juga karakteristiknya adalah sederhana. Kalau pagi bawa singkong, Pak Udin WA kan, sini ke ruangan saya katanya, ini ada singkong, singkong. Jadi tadi saya sampaikan sekecil apapun saya nerima Pak, dan ini adalah anugerah. Dan saya meyakini betul, silakan pemirsa siapapun yang mendengarkan pembicaraan saya, mungkin ada yang bisa melihat. Ketika kita memang daya terimanya tinggi, ya, belum tentu dia itu seorang ahli kitab. Karena seorang ahli kitab itu kalau memang di kehidupannya belum katakanlah ya nyatu ya, maka belum tentu seperti itu. Nah kalau saya kan kebetulan dari bawah, kemudian disuruh ngurus keluarga, adek dan seterusnya, sehingga ada hal sedikit saja. Ini adalah rezeki. Bahkan ketika dapat dari luar pun, entah itu makanan, tapi saya bawa pulang ke rumah. Terus ada yang ngasih teh manis juga, saya bawa pulang. Kata ibu, nah, diminum aja, enggak buat adek. Dan itu tertular ketika rumah tangga. Gitu buat ya. istri, iya. Gitu. Sampai sekarang saya mau dibawa pulang buat anak. Padahal makanannya, kalau dilihat tuh cuman roti. Kadang-kadang mungkin kayak gitu ya. Tidak seberapa, tapi kan ketika dibawa pulang ke rumah makan rame-rame, itulah kehangatannya, kenikmatannya. Dan itu rezeki yang dikirim Allah. Nah, bentuknya apapun. Betul, termasuk ngumpul Pak. Saya biasa. masih utuh dengan keluarga. Teman saya ada yang cerai, ada yang sudah dipanggil duluan anaknya. Saya mah utuh, Alhamdulillah ya. Dan masih sehat. Bahkan yang seangkatan dengan saya di Unpam, para pimpinan itu mungkin udah qadarullahnya kan. Kan artinya keluarganya sudah pisah, termasuk Pak Rektor almarhum gitu kan. Saya alhamdulillah masih utuh gitu. Karena waktu COVID itu yang paling berbahaya itu di prodi manajemen, ketemu orang itu lebih dari 1.000, kan kita pakai tiket. Iya. Itu seperti itu. Jadi istri adalah saya. Jadi manunggal ya, jadi satu. Iya, luar biasa. Karena memang kalau tambah tua itu udah pasti, meninggal itu adalah takdir kita. Tapi jadi tua tetap sehat, silaturahmi terjaga, tetap bersyukur itu kan pilihan ya. Betul. Dan terasa Pak, ketika kita pikirannya positif, kita nerimanya tinggi, enteng Pak. Enteng ya. Ketika punya duit, kata istri, Pak, ini buat belanja tinggal 500.000, waktu 2 minggu lagi, nggak apa-apa. 500.000 itu gede. Iya Pak, dulu mah kita nggak megang uang. Iya. Coba Mama dilihat tuh ada berat. Wih, ya masih ada Mbak, setengah lagi. Iya. Itu sisa minyak goreng utuh Pak. Masih ada. Iya ada, saya bilang itu. Ke kampung sono sawah utuh, dijual. Utuh, sekarang udah ngulain S2, ngejual nggak? Enggak ya Pak, iya. Ya udah yuk kita waktunya sholat. Gitu ya. Iya. Jadi enteng. Enteng gitu ya. Orang bilang, Pak Udin kok belum bawa mobil sih sampai sekarang. Makanya punten Mbak, saya bingung naik apa gitu kan. Karena saya udah ada, ketika karir bagus sudah saya investasikan. Kebetulan Pak Darsono juga jadinya seperti itu. Sederhana beliau ya. Betul, seperti itu. Walaupun kata beliau, Pak Udin nanti udah waktunya kalau
udah jadi pimpinan, iya. Insya Allah, karena nggak mungkin saya mutusin di jalan ke bank. Iya. Jadi enteng, orang mau bilang, kok dosen kayak guru biasa? Saya nggak ada masalah. Ada masalah, mulai dari nol. Apalagi sekarang kan ada Grab, ada Gokar, Menurut kan saya itu dipermudah. punya saya semua. Iya itu. kan, Iya, tinggal Pak. duduk santai gitu ya, betul sekali Pak Udin. Jadi enteng Pak pikiran. Iya. Karena saya juga pernah ngalamin pikiran berat, bukan dari pekerjaan yang berat, tapi pikiran. Pikiran, Iya. itu sih memang Ternyata kuncinya. itu, nggak nyaman. Bisa bikin badan sakit malah ya, Betul, pikiran tapi mulai ketika dari- sekarang seperti ini, ya sudah mah. Terserah mama mau masak apa, bapak mah, yang penting dimasakin. Ini dari kebun katanya ada ada oyong, udah. Ini juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ini oyong belum tentu tetangga kita bisa makan oyong. Ini asli loh oyong mah, bukan plastik. Iya. Iya ya Pak, iya. Gitu Pak. Orang kaya juga belum tentu bisa makan enak, mampu beli kan. Dan Hati-hati Kok jantung, bisa seperti kolesterol. ini? Saya tidak lepas. Ini karena ridho Allah. Allah memberikan hidayah, saya bisa mempositifkan pikiran, gitu kan. Kan kalau ini bisa aja pengen itu, pengen ini, pengen mungkin mobil atau mungkin di kampus kan banyak yang herang-herang Pak. Iya. Iya kan? Penghasilan ada juga ya. Ada, Wah, memungkinkan. mungkin. Tapi tidak saya. Kenapa? Ketika mereka mau ke saya, dia posisi saya udah bersih. Tapi istri saya di sampah. Tapi mau, saya ajak ke sampah mau. Emang tinggal di belakang sampah. Oh gitu. Iya. Ya. Oke. Tempatnya juga masih ada sekarang. Belakang masih sampah. Oke. Ada hal nggak yang belum Bapak capai? Terkait dengan karir, posisi, terkait dengan apapun lah pencapaian di dunia ya. Kita tidak Iya. bicara nanti di akhirat seperti apa. Ada yang belum Pak Udin capai nih kira-kira? Yang menjadi target nih beberapa tahun, berapa waktu ke depan? Ya, memang namanya manusia pasti ada ya. Ada. Saya juga ada. Untuk yang secara lahiriah. Tapi insya Allah sudah saya tunaikan. Cuman waktunya panjang seperti ke haji. Oke. Antri ya Pak ya? Antri. Dalam mulai itu pun dari Pak Darsono Pak. Oh gitu ya? Dua sepasang sama istri. Nah itu. Sebenarnya yang paling penting sih bukan saya ke hajinya. Saya ingin gitu kan ngajak istri berdoa di depan Ka'bah. Bukan berdoa sebenarnya, ingin mengucap syukur. Itu terima kasih atas selama ini diberikan jalan. Yang paling penting bukan jalan menurut saya, diberikan ketabahan. Itu ya kuncinya. Iya, makanya saya ngajarinnya ke anak keponakan. Kamu harus ketika ada yang nawarin, ini kan kalau bukan di guru mungkin di kepala sekolah. Ketika ada yang ngajarin administrasi misalnya kerja, terima. Terus kalau OB Pak terima. Tapi resapi ketika jadi OB. Ilmu OB kayak apa? Karena semua kegiatan itu ada ilmunya. Termasuk OB juga belum tentu saya bisa Pak. Iya. Iya ya, ternyata nyapu itu saya kalau nyapu lurus-lurus aja salah katanya Pak. Iya, ada bekasnya nanti ya. Harus ngumpul. Oh, ada ilmunya gitu. Seperti itu. Yang paling penting sih sebenarnya keinginan untuk membahagiakan orang tua itu yang nggak kecapai. Ibu masih? Ya. Nggak ada. Oh nggak ada ya, udah dua-duanya nggak ada. Maka seiring sejalan dengan itu, ya ini bagian dari goal akhir dari saya. Hitung-hitung gantinya saya membahagiakan ibu dan insya Allah akan nyampe ke sana. Bagaimana saya bisa bermanfaat buat orang lain. Itu Oke. Karena dengan bermanfaat buat orang lain kembali 3 hal yang tidak akan hilang. Anak yang soleh. Nah, berarti kan kebaikan yang saya lakukan insya Allah nyampe ke ibu. Mengalir ke ibu bapak orang tua ya. Oke. Itu Gitu. yang belum tercapai. Oke. Karena memang qadarullah ibu. Kalau bapak sih memang dari sejak SD. Udah sejak SD ya, ibu. Oke, Pak berarti kan memang latar belakang bapak, kemudian motivasi pribadi juga latar belakang keluarga kan mendukung pribadi bapak yang seperti ini nih, sederhana juga udah pikirannya jernih dan sebagainya. Lingkungan kampus juga termasuk dari Pak Darsono itu memberikan sebuah contoh yang Betul. membekas juga di bapak ya. Betul. Oh gitu. Nah pertanyaan saya mungkin gini Pak.
Unpam kan kalau saya bicara dengan Payan ya, itu tempat mengabdi sih, kalau cari duit sih sebenarnya bisa aja, tapi kan tempat mengabdi ya. Boleh cerita sedikit Pak mengenai kesibukan Bapak. Bapak tuh strukturalnya di mana sih? Di fakultas apa, prodi apa? Baik. Per 1 Agustus 2022 kebetulan kan lektor kepala saya yang asok profesor itu terbitnya itu Maret 2022. Oke. Sehingga kalau di S2 itu lektor kepala yang diakui itu lektor kepala sama guru besar Pak. Kalau lektor sama ke bawah itu enggak. Maka di akhir semester masuk ke awal semester berikutnya kan berarti di Agustus September ya. September itu Pak Udin katanya tolong bantu di S2. Jadi Bapak sekarang membantu di Pak Direktur, waktu itu Pak Direkturnya Pak Sarwani. Oh baik saya bilang. Jadi sekarang itu saya mendampingi Pak Direktur Pasca, kemudian Pak Direkturnya baru Prof. Aji Gunawan, saya sebagai sekretaris Pasca Sarjana di Pasca. Nah di Pasca ini ada 5 prodi Pak. Pasca, seluruh Pasca berarti ya? Ada 5 program studi, ada Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Informatika, Teknik Informatika, Magister Akuntansi, dan yang baru 2 semester dalam Magister Manajemen Pendidikan. Ya gitu ya. Jadi 5 prodi tadi ya? Betul, 5 prodi. Bapak berarti Bapak posisinya apa? Wakil Direktur Pasca ya gitu ya, bantu direkturnya gitu ya? Betul ya. Posisinya kalau karena kebetulan dipisah antara fakultas dengan S2, sehingga S2 tersendiri dari Pasca. S2 jadi, Pasca berbeda Pasca ya? itu setara dengan fakultas. Pak. Fakultas jatuhnya ya. Jadi Direktur Pasca itu sama dengan dekan. Sama dengan dekan. Posisinya. Banyak nggak Pak di Pasca mahasiswanya saat ini? Saat ini kalau kita hitung dari 5 prodi itu ada 2.000 lebih sedikit. Oh gitu, 2.000, wah banyak juga ya untuk, oke. Nah beda nggak sih dengan S1 kalau kemarin bicara dengan Pak Ayan, kebetulan beliau kan dekan Fasilkom ya? Iya. Masuk ke S1 itu atau biayanya itu kurang lebih dihitung itu sekitar 200.000 per bulan. Di Pasca gimana? Pada prinsipnya sama dengan di S1. Maksudnya gini, pertama memang tidak dikenakan uang gedung. Itu enggak ya, semua tingkatan, Terus pembayaran juga kalau dilihat kita bandingkan dengan kampus lain, memang jauh lebih terjangkau. Di Pasca itu kan ada dua shift ya, ada shift reguler, ada shift yang kelas Sabtu. Nah yang reguler itu biayanya 450.000. Reguler Jadi prinsipnya sama dicicil juga. Sama dicicil juga. Nah yang kelas reguler C-nya itu C Sabtu itu 750.000. 750.000. Dicicil juga. Gitu. Itu cuma berapa ya? Iya. Murah juga S2 pascanya ya. Pascanya juga. Seperti itu. Dan nyaris tidak ada uang-uang lain-lain. Hanya mungkin UTS UAS. Wisuda yang nanti. Wisuda nanti di akhir. Di akhir. Ya sama tugas akhir. Mahasiswanya banyak kan dari mana? Langsung dari S1-nya Unpam atau dari berbagai universitas Pak? Untuk saat ini masih seimbang Pak antara yang dari dalam maupun yang dari luar. Tapi nanti ke depan sesuai dengan program kita akan coba genjot yang dari dalam juga. Gitu. Kenapa? Karena ternyata setelah kita turun ke lapangan, yang di dalam itu tidak semuanya paham tentang Pasca. Terutama gitu. Pasca Unpamia. Gitu. Karena ketika mendengar Pasca, dalam pikirannya itu luar negeri. Gitu ya. Iya. Sehingga harus dibanding luar negeri, harus ke luar negeri. Padahal enggak ya? Enggak. Seperti itu. Nah, di S3 juga tidak seperti itu juga. Enggak gitu juga, betul. Apalagi di S2. S2 ya. Sehingga kita coba untuk program untuk yang kebetulan kan kemarin Sertijab ya tanggal 11 September kalau tidak salah. Itu setelah itu programnya adalah bagaimana teman-teman yang ada di Unpam lulusan S1 itu bisa tahu persis tentang Pasca. Sehingga untuk S1 manajemen bisa lanjutkan ke S2 manajemen. Kemudian yang S1 hukum masuk ke hukum dan seterusnya. Kecuali memang yang belum ada S2-nya. Itu memang harus nyari di luar ya kalau mau lanjut. Betul. Kayak teknik mesin, teknik elektro,
sastra dan seterusnya seperti itu. Jadi edukasi mungkin awareness dari S1 lulusan S1-nya belum penuh ya untuk bisa lanjut. Kalau betul. enggak bisa banyak juga tuh. Bisa banyak juga. Karena kan ya murah, kita tahu kualitas, saya tahu lah kualitas gedung dan fasilitasnya itu udah luar biasa Apalagi gitu. yang Victor Witana itu, kalau Victor itu kan nuansanya nuansa hotel. Nah, iya betul, makanya saya sebelum wah ini hotel bintang 5 ini gitu ya. Gitu luar biasa. Ada lift, ada eskalator gitu kan. Seperti itu. Dan kita juga ruangannya nyaman sekali gitu kan. Nyaman sekali. Oke. Nah, Bapak hobinya apa sih Pak ngomong? Kalau saya lihat hobi itu tentu yang pertama adalah baca. Gak usah saya tanya deh dari mulai sebelum kuliah S1 kan udah disebutin tadi baca ya. Bapak hobinya baca ya? Baca. Apa? Terutama nggak baca pelajaran dulu semua dong? Enggak. Apa kira-kira Pak? Sesuai dengan kalau sekarang kan lebih ke apa ya? Tidak mesti harus ekonomi, tetapi itu yang memang bisa jadi itu merupakan sebuah asbabun nuzul, ya kan? Misalnya sekarang kenapa kok muncul digitalisasi gitu kan? Atau misalnya kenapa Genjit itu perubahan dan seterusnya gitu kan? Muncul pertanyaan itu ketika banyak orang yang ada juga yang menyalahkan ke Genjit itu sendiri kan? Saya agak kurang sepadan dengan pendapat itu gitu kan, saya telusuri lagi seperti itu. Dan yang paling lebih ada di batin saya bukan pikiran ketika kita ngikutin pengajian. Dulu ikut pengajian Pak, ikut ngaji, tapi nggak pernah nyampe. Tapi sekarang kok didengerin, dimaknai. Setelah itu nyampe rumah coba buka lagi kitab. Setelah buka lagi kitab tanya lagi. Setelah tanya coba saya praktekkan. Termasuk tempat wudhu di rumah itu akan dirubah. Oh gitu, karena tadi meneliti lebih detail, lebih jauh, cari grounded teorinya ya mungkin ya kalau di penelitian itu ya. Betul, seperti di grounded teorinya. Oke gitu. Jadi rumah juga sampai ke istri mah, ini sepertinya tempat wudhu harus dirubah. Oh gitu ya. Mungkin selama ini kita masih dikabul doa kita karena Allah Maha Adil, Maha sangat bijaksana. Karena kita tidak tahu. Tapi sekarang udah tahu, itu menjadi sebuah kayak orang balik itu tanggungan kita. Kenapa tidak dirubah? Iya. Oh gitu ya Pak, iya. Dan ngerubah ini tidak banyak makan biaya kok. Jadi kerannya itu posisi. Jadi kan ada tempat pipis. Betul. Di atasnya keran. Di situ tempat wudhu. Harus terpisah mungkin sebelahnya. Iya. Gitu. Akhirnya artinya tempat itu memang insya Allah jauh dari najis. Oke. Jadi sedetail itu Bapak perhatikan kalau sudah tahu ilmu dan seharusnya gimana ya? Betul. Apapun, tidak hanya agama gitu ya? Betul. Wah, luar biasa. Jadi kalau baca kitab atau ngaji itu sekarang itu kayak kebutuhan gitu Pak. Kalau dulu sih kayaknya kayak formalitas aja gitu. Sekarang benar kayak kebutuhan gitu. Seperti itu. Bahkan kalau sudah tadarusan Pak. Saya habis subuh saya tadarusan. Tahu bawahnya. Nah, kalau tadarusan sih memang agak sedikit, bukan sedikit ya. Dulu waktu zaman COVID, kan itu tadi saya bilang yang berpeluang terkena COVID itu struktural di prodi manajemen. Karena satu hari itu bisa 1.000 karena pakai tiket. Tapi saya ternyata nggak kena. Waktu itu memang dari dulu dari zaman dagang rokok saya tadarusan. Kalau dulu tadarusan niatnya memang berdoa karena butuh Pak. Doanya itu benar-benar khusyuk bukan karena ngerti agama. Karena butuh, ibaratnya ya Allah sini dong. Kabulkan dong. Iya gitu. Lapar gitu kan. Nah maka ketika COVID itu mungkin kalau dites mungkin ya positif. Tapi di lalanya Pak, setelah tadarusan ya itu dahak keluar. Oke. Makanya di situ terdorong saya untuk belajar mahraj, belajar ilmu tajwid yang benar, sedikit tapi memang kita praktekkan. Seperti alif dengan ain, ain, itu beda. Itu menarik. Nah itu keluar Pak, dan alhamdulillah selamat dari COVID. Ya walau kalau dites mungkin kena kali ya. Tapi gejala atau sampai sakit kan enggak ya? Enggak. Gitu itu ya. Karena dikeluarkan. Maka secara lahiriah saya meyakini bahwa bukan hanya untuk COVID saja kan kalau baca. Jadi tapi kegiatan baca Quran habis subuh atau kalau di kampus misalnya istirahat kan jam 12 sampai jam 1, makan sholat kan nggak nyampe 1 jam. Iya. Saya manfaatin tadarusan. Iya. Kata staf, Pak, tenang ya suasana.
oh ganggu ya tadi saya. Udah, enggak Pak, malah kalau bisa Justru tenang. biasakan ya Pak kita. Heeh. Ya, saya bilang mohon maaf saya nggak bisa ngajak, mau ngajak karena ini kan jam kerja, Iya, iya, ini kan iya. tempatnya punya Mas Pram, Oh, gitu mau ngajak iya, kalau iya. memang mau ya silahkan, tapi di jam istirahat gitu. Oke, oke. Itu Pak. Gitu. Apa yang Pak Udin lihat? Maksud saya gini, apa yang Pak Udin rasakan dan pikirkan lah atau mungkin gerentes di hati gitu ya. Kalau melihat Pak Udin dulu nih, waktu berjuang Iya. gitu ya, dan posisi sekarang atau melihat teman-teman yang masih berjuang sama seperti Pak Udin dulu, gimana? Apa yang Pak Udin rasakan? Yang pertama jelas rasa syukur tinggi, kental, mendalam. Manifestasi dari rasa syukur itu secara otomatis Pak tidak dipikirkan lagi. Ketika saya ngantongin ada 20.000, 10 ribuan, ketika misalnya ada orang yang memang sangat butuh bisa jadi tuh dikasihin semua. Terus yang kedua, ketika habis panen di kampung, udah mulai dirubah. Saya tidak ngitung 2,5%. Pokoknya semua pertama keluarga dekat dulu, Bagi gitu ya? bagi. Nah ternyata setelah kesini, oh berarti ini hitungannya kalau misalnya panen 2 ton, diambil misalnya 2 kintal atau 2,5 kintal, udah bagikan. Artinya ketika kita dapat sesuatu, tidak langsung dimakan dulu Pak, tidak langsung diambil, dikonsumsi, dipakai, tidak. Lihat kiri kanan. Yang saya utamakan adalah orang tua. Jadi ibu saya yang di Kebun Jeruk, ibunya istri, Mertua ya, Mimi, Ibu. itu adalah gunung kawinya saya. Oh gitu. Iya. Gunung Kawit Iya, ya. gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Karena pakai aji mumpung. Dulu waktu ibu saya masih ada, Mimi mau UTS, telepon Mi, Udin mau UTS, ya doain. Mi, ini lagi ada masalah warung, kayaknya mau kegusur deh, kayak orang kerja, ya nanti Mimi doa dan seterusnya. Maka ketika ibu nggak ada, Mimi, ya tinggal Mimi yang satu lagi. Gitu. Terus berikutnya ke saudara, kebetulan kan saudara-saudara juga ada yang masih berjuang, belum cukup. Nah itu saya utama. Nah baru sisa ke orang lain. Ah gitu, oke. Sehingga ketika ada rezeki di luar uang atau apa aja, kan kita pulang kampung ya, kayak orang kampung. Saya kumpulin tuh itu batik, tapi nggak saya pakai dulu. Nggak dipakai Percuma kalau saya pakai dulu dikasih orang. Iya, iya. Misalnya, ini L, oh ini M. Saya nggak ngedumel gimana tuh orang kok ngasihnya M, enggak. Iya, Kenapa? iya. Bagi saya ketika dikasih batik M, oh berarti memang untuk yang lain, bukan untuk saya gitu loh. Gitu. Nah baru kok yang lain. Nah, itu di kampung itu walaupun bukan saudara kan banyak Pak yang perlu. Iya, yang perlu ya. Iya, Yang bukan butuh. karena mau lebaran, bukan gitu. Jadi pertama syukur. Yang kedua, ketika ada masih teman yang seperti itu, ya kalau bisa ya silaturahmi. Entah itu ketemu di Facebook, di apa, kita Iya, iya. buat grup gitu kan. Ketemu, bukan berarti kita mau menggurui mereka, tidak. Atau kita tiba-tiba datang ngasih, enggak. Saya ingin ketemu dulu, silaturahmi dulu. Siapa tahu kan kalau memang bisa dibantu ya dibantu. Bahkan kebalikan, oh ternyata salah pandangan. Ya kan? Ya Blangsak itu hanya di Jakarta, di kampung kan udah cukup. Iya. Ada sesuatu yang bisa saya ambil. Iya, iya, iya. Gitu. Tidak hanya bantu atau mencoba ini, tapi belajar juga ya dari Betul, orang. artinya saya jalin silaturahmi, Iya, saling iya, syukur dengan teman-teman yang masih di ini. Kemudian dari obrolan itu kan memang tidak semua itu harus sukses dari jalur perguruan tinggi. Iya, Tidak. iya. Karena yang namanya pendidikan kan ada yang non formal, Formal, iya, kan? iya. Ada yang informal. Formal. Tapi yang jelas semua orang harus mengupdate dirinya. Oke. Entah itu di jalur formal, non formal maupun informal. Karena sekarang itu setiap orang itu harus punya keunggulan, keunikan untuk bersaing satu sama lain. Jadi bersyukur, silaturahmi tetap kita lakukan. Oke, luar biasa. Sekarang putra putrinya ada berapa? Ada Semua ada 3. Ada 3. Ya. Putrinya 2. Pertama S2 di UNES. S2 di UNES. 3. Yang kedua SMA kelas 2. Oke. Yang ketiga alhamdulillah dikasih percayaan laki-laki, itu baru umur lebih kurang sekitar 3,5 tahun. Oke, itu anak COVID ya. COVID dalam arti di masa COVID bukan Pak? Iya. Lahirnya ya? Iya, lahir 2021, baru lahir 2021, berarti ya betul di masa COVID. Di masa COVID Iya, ya, betul. gitu ya. Lagi Alhamdulillah. sedang-sedangnya gitu kan. Betul. Gitu ya. Pak, yang kira-kira mengikuti jejak Pak Udin nih ada 2 kan, bisnis sama ini. Ada yang mana? Yang besar? Yang kecil, yang tengah? Kalau Yang saya kecil kan lihat, belum kelihatan lah ya mungkin. kalau yang pertama kelihatan Pak, baik itu
untuk ngajar maupun bisnis. Oh gitu, Iya. oke. Jadi apa aja peluang dia lakuin. Dari mulai nge-host, Oh gitu ya. terus dagang online. Kebetulan dulu kan belum paham Pak kalau digital marketing kayak apa. Iya. Ya harus praktek. Ya udah boleh. Ya udah nanti dagang di online ya. Dagang Pak, kita ngambil dagangannya dari Tanah Abang. Ya itu kalau diterusin diikutin selalu ujung-ujungnya kewalahan Pak. Kewalahan Pak. Iya. Bahkan hampir orderan itu banyak, cuman waktu itu kan kita masih ngeri. Ini barang dari luar masuk ke rumah apa nggak ada virus ya? Iya dulu ya waktu masa COVID ya. Itu ya udah ada solusinya, kita kerjasama dengan laundry. Oh iya benar. Oh masuk sana dulu ya. Masuk laundry dulu. Kalau dari sisi untuk ngajar berpotensi juga karena Berpotensi. kebetulan di pendidikan ekonomi juga. Ekonomi juga, wah ya pas ya. Betul. Kalau yang S2, yang kedua SMA ya. SMA itu dia lebihnya ke olahraga. Olahraga ya. Iya. Dan saya nggak pernah menghalangi, kamu harus gini enggak. Karena pengalaman yang pertama ini saya arahkan, Bapak kan masih muda, kebetulan ada sawah nih, ada peluangnya, maksudnya di Unpam itu. Gadekanlah bapakmu, kamu ngambil ke kesehatan, kedokteran atau apa. Gelutin, ya minimal karena backgroundnya dagang, jualan obat lah gitu kan, apoteker. Nah, dia ikut ujian, di UIN, lulus. Tapi ya gitu karena memang passionnya bukan di kesehatan. Beda ya. Ini Pak katanya aku kayaknya bukan di situ. Oh gitu ya. Sudah kalau memang itu modalnya apa? Ngajar. Terus mau kuliahnya di mana? Di Unpam. Lah kenapa nggak ngomong dari kemarin? Maksudnya, tapi dipikir lagi sama saya, yang namanya belajar. Kan belajarnya kalau kita mau daftar di negeri nggak main-main Pak. Iya. Nggak main-main. Tapi ada bagusnya sih. Sehingga ketika mau daftar di UNES pun ya, nggak aneh gitu kan. Karena memang di sana itu termasuk proses pembelajarannya juga di sana itu by project semua. Teman-temannya pada kewalahan, dia bisa ngikutin walaupun dari Unpam gitu kan. Iya. Tapi bisa ngikutin alhamdulillah. Gitu. Jadi saya itu nggak pernah menghalangi katakanlah cita-cita anak, pokoknya ikutin aja. Selagi itu positif, jauh dari risiko bahaya gitu, ikutin aja gitu. Pak, katanya aku mau sparring di mana? Ya udah, gimana ini? Mau bawa motor sendiri apa diantar? Pengennya diantar, ya udah diantar sama mama ya. Sama mas sambil bawa dede sambil main. Tapi pulangnya maghrib Pak. Iya nggak apa-apa deh sono. Mau bawa nasi, mau jajan sono. Seperti itu. Nah kalau yang laki sepertinya ngikutin kakaknya. Oh gitu, udah kelihatan ya. Dari misalnya, dede kok bisa hafal apa namanya anggota badan bahasa Arab. Aku kan lihat di YouTube, Pak. Cepet ya. Oh, emang yang ngajarin siapa? Teteh yang mana? Teteh Is katanya. Gitu. Iya. Terus kalau misalnya di tempat ngaji dia yang anak-anak itu, diajarin ada geladi bersih, dia nggak pernah ngikut, tapi giliran hari H-nya dia ngikut bisa menyesuaikan cepat. Nah gitu itu ya? kakaknya. Oh gitu ya. Iya kakaknya. Kalau adanya memang karena olahraga itu kan lebih ke latihan fisik, olahraga dan seterusnya. Oke. Jadi saya tetap ngikutin anak, tidak pernah ngarah-ngarahin atau apa gitu ya. Kemana yuk kita orang tua itu hanya support aja. Iya, Udin, insight-nya banyak banget nih, berbaginya luar biasa sekali nih. Ini nggak selesai nih kalau kita bicara panjang lebar pengalamannya, tapi menarik banget gitu ya. Termasuk ternyata ilmu bisnisnya bukan bisnis sekolahan saja gitu ya, tapi dari hati kayaknya gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Ya mudah-mudahan nih lucu juga nih jadi advisor kami. Amin Pak. gitu ya. Wah gitu. Sukses terus buat Pak Udin. Tapi ada yang ingin saya minta Pak Udin sampaikan nih ke teman-teman mungkin yang masih di posisi Pak Udin atau anak-anak muda nih yang malas kuliah buat apa sih? Udahlah ngegame aja dan sebagainya. Ada yang disampaikan nggak Pak? Silakan. Oke, baik. Buat teman-teman yang masih berjuang atau mungkin juga yang bareng dengan saya tapi belum sampai juga ataupun yang masih akan berjuang, kata kuncinya adalah ikhtiar maksimal. Update terus diri kita. Mengupdate diri kita itu tidak mesti harus jalur pendidikan formal, informal pun formal. Contoh banyak pelatihan ya kan. Karena setiap pribadi kita karena sudah memasuki era digital yang begitu ketat ya persaingan, kita ini masing-masing harus memiliki
keunggulan atau yang disebut dengan diferensiasi. Diferensiasi itu menurut saya ada yang alamiah, memang hadiah dari Allah, ya kan. Ada yang memang perlu digali, perlu dilatih terus menerus sehingga menjadi sebuah keunikan yang orang lain, sebetulnya orang lain juga bisa, tapi karena diasah jadi keunggulan tersendiri. Jadi tetaplah update diri kita dengan berbagai cara, ya, berbagai jalur, entah itu pelatihan, entah itu otodidak, sehingga perubahan zaman itu bisa diikutin. Dan tentu tidak lupa dengan berdoa. Ikhtiar maksimal berkelanjutan itu Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran. Jika engkau selesai dari satu urusan, maka lanjutkan ke urusan yang lain. Terus seterusnya. Sampai kapan? Malaikat maut datang menjemput kita. Wah, oke. Ingat, makan gak pernah berhenti. Itu Pak. Setiap hari, kalaupun 3 kali, itu kan terus berkelanjutan. Berarti ikhtiarnya pun berkelanjutan. Itu, jadi tetap semangat. Yang dari bawah pun, contohnya saya itu sangat dari bawah, insya Allah digeluti terus menerus, ketemu dengan rezekinya, ketemu dengan kesuksesannya. Pak Udin dari perguruan tinggi, saya sebelum perguruan tinggi dagang. Saya punya keyakinan optimis, jika digelutin cuman karena qadarullah harus membantu dengan bergabung dengan Unpam, maka jalurnya adalah jalur pendidikan. Itu. Dan ini bukan kebetulan, tapi memang sudah Allah tetapkan, ya. Allah tetapkan saya untuk bergabung di dunia pendidikan. Itu saja. Oke, luar biasa Pak Udin. Terima kasih waktunya sekali lagi. Semoga sukses. Amin. Professorship-nya segera gitu dapat. Amin. Dan terus berkontribusi ke Unpam dan ke masyarakat ya yang membutuhkan pendidikan. Juga memberikan insight dan sharing dengan siapapun yang memang butuh motivasi, butuh inspirasi terutama anak muda gitu ya. Yang ya mungkin perlu kebijakan apa disebutnya ya, wise word ya, wisdom dari orang-orang seperti Pak Udin. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di segmen lainnya. Terima kasih. Sama-sama Pak, luar biasa.